Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Berjumpa lagi dengan kami. Kali ini video yang saya buat adalah video tutorial, dimana prinsip saya satu video sama dengan satu kebaikan. So, remeh buat kita, tapi berarti buat mereka. Kalau kalian suka, tanda jempol ke atas. Kalau kalian tidak suka, jempol ke bawah juga gak masalah. Kasih saran pada saya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau kalian lihat video ini, biasakan tinggalin jejak. Kalau capek ngetik komentar, cukup subscribe aja. Karena subscribe itu gratis. Halo guys, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak. Kita kali ini masuk ke tutorial membuat course dan materi Moodle. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. Pertama, kita buka web browser kita. Kali ini saya menggunakan Google Chrome. Saya masukkan alamat Moodle-nya 43.252 dan sekian-sekian itu. Ini harus dihafalkan Bapak Ibu, karena Moodle-nya ini biar tidak salah alamat. Kita klik saja CPT SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Masuk ke halaman Moodle-nya seperti ini ya. Setelah masuk ini, jangan lupa untuk login terlebih dahulu dengan akun username dan passwordnya Bapak Ibu masing-masing. Jangan sampai lupa username dan password masing-masing. Masukkan username dan passwordnya masing-masing. Kebetulan saya sudah save di komputer saya username saya dan password saya, tinggal login. Setelah login, klik garis 3 di sebelah kiri atas dan cari site administration untuk mengatur halaman dan kelas yang akan kita buat. Klik site administration. Kemudian kita lihat tampilan site administration-nya seperti ini, site administration. Kemudian cari di scroll bawah, ada site administration, user, course, dan selanjutnya cari yang course. Cari yang course di sini, kita klik, kemudian cari manage course and categories. Kita scroll ke bawah, kita lihat yang bawah manage course and categories. Nah, di situ kita klik manage courses and categories. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita belum buat kelas, maka kita harus create dari masing-masing kelas. Karena kita sudah buat course-nya, kita sudah buat kelas 10, 11, dan 12, maka kita tinggal memasukkan kelas dari masing-masing jenjang. Jadi kita bisa masukkan, misalkan kita masukkan di kelas 12 atau kelas 11 atau kelas 10. Kita lihat di kelas 12 sudah ada kelas apa saja. Di sini sudah ada kelas matematika teknik, PKK dan KWU, PABB, dan PKN kelas 12 LKR. Kita bisa lihat dari kelas-kelas yang lain juga. Misal kita lihat di kelas 11 sudah ada kelas apa saja, jenis kelas komputer dan sebagainya. Untuk yang kelas 10, nah ini sudah banyak kelas 10. Bagaimana cara membuat kelas? Kita buat kelasnya dengan cara pilih kelas yang akan kita buat di jenjang kelas berapa, kemudian ada tanda panah ke bawah. Nah, di situ kita klik create new subcategory. Jadi kalau kita mau membuat kelas baru di jenjang kelas 12 misalkan, maka kita create new subcategory. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini. Itu karena memang kita kelas 12, maka kita ambil di kelas 12. Nanti kita bisa edit juga di dalamnya di situ. Kemudian kalau sudah, kita buat kategori namanya, nama pelajaran yang kita buat. Misalkan saya buat di sini adalah bahasa Jerman, misalkan. Ya, tinggal scroll aja ke bawah, semuanya sudah benar, tinggal kita create kategori. Setelah kategori kita buat, maka pelajaran yang kita buat tadi ada di sebelah kanan kita, yakni di sebelah sini, bahasa Jerman. Nah, tinggal kita menambahkan course-nya. Jadi bagaimana caranya? Kita buat
create new course. Nah, di sini artinya di bagian dari bahasa Jerman tadi ada course apa saja. Misalkan kita buat bahasa Jermannya ini KD yang awal, kelas 10 KD yang awal, misalkan bahasa Jerman KD 3.1 dan 3.1 dan 4.1. Kalau ada tanda seru merah itu maka harus diisi. Maka course short name-nya saya isi yang sama saja dari course full name-nya biar tidak susah-susah. Kemudian yang bawahnya sudah masukkan kelas tadi bahasa Jerman, bawahnya sudah bagus semua, sudah default semua, tinggal kita masukkan saja. Kalau butuh deskripsi tinggal dimasukkan, kalau butuh image atau gambarnya bahasa Jerman itu seperti apa tinggal dimasukkan saja. Kalau tidak pakai ya tidak masalah, ya ini dimasukkannya di sini nanti file upload gambarnya. Kalau sudah tinggal kita save and display. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Hanya saja partisipannya masih kosong. Kita lihat di sini number of participant. Kalau kita lihat ini adalah tampilannya. Kemudian untuk memasukkan partisipan maka tinggal di enroll user. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini. Kalau yang atas select user itu adalah select partisipan secara manual. Misalkan saya mau menambahkan Pak Rudi misalkan, maka tinggal diklik, dicari Karo Hendy, tinggal diklik nanti bisa masuk. Nah, kalau memasukkan secara global kelas misalkan saya ambilnya adalah di select cohort. Select cohort ini bisa kita pilih dari semua kelas 12 bisa atau per kelasnya masing-masing. Misalkan saya pilih di sini saya ngajarnya di 12 AKL sama 12 KI. Iya, baru kita klik enroll selected user and cohort. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kalau dilihat number of partisipannya masih kosong, maka tinggal kita refresh dari namanya tersebut. Kita refresh, kita tunggu, maka nanti number of partisipannya akan berbeda, jumlahnya sesuai dengan kelas yang kita enroll tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, number of partisipannya 59. Dan di sini kita bisa lihat nama-namanya siapa saja. Dan jangan lupa untuk ketika membuat kelas kita masukkan juga gurunya, yakni kita sendiri. Karena kita harus bisa masuk juga, maka kita tambahkan di enroll users, kemudian select usernya secara manual. Misalkan saya sendiri, karena saya gurunya maka saya masukkan sendiri nama saya. Kemudian role-nya kita gunakan untuk teacher, karena tinggal di enroll lagi maka akan menjadi 60 partisipan. Setelah itu kita kembali lagi ke kelas yang kita buat, kita klik yang di atas. Nah, ini tampilannya kelas kita masih kosong, belum ada isinya apa-apa. Kita lihat announcement-nya, topik-topiknya juga masih kosong. Bagaimana cara menambahkannya? Karena kita harus mengeditnya, maka kita editing turn off dulu, turn editing on dulu. Artinya kita meng-on-kan cara atau mengeditnya. Nah, akan tampilnya seperti ini. Tinggal kita mengedit, memasukkan apa saja yang kita butuhkan. Misalkan kita akan memberikan informasi awal sebelum anak-anak mengerjakan atau mempelajari materi-materi yang kita berikan, yakni kita klik di announcement ini, kita kliknya yakni di edit, kemudian kita klik edit setting.
Nah, dari situ nanti tampak akan seperti ini. Ini kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan forum name-nya, announcement-nya kita ganti misalkan informasi atau petunjuk pembelajaran misalkan seperti itu. Deskripsinya bisa ditambahkan. Misalkan saya tulis di sini, misalkan petunjuknya seperti apa. Misalkan saya berikan bullet number-nya. Misalkan bacalah basmalah sebelum mengerjakan, misalkan seperti itu. Kemudian kita bisa edit juga di dalamnya, kita bisa italic, bisa bold seperti ini. Kemudian langkah-langkah yang kedua, misalkan saya ingin anak-anak biar membuka materi dulu sebelum memulai pekerjaan tugas. Setelah itu kalau kita menginginkan kita display deskripsinya, kita centang saja, kemudian kita scroll ke bawah, semuanya sudah default, tidak masalah. Kemudian kita klik save and display. Nah, ini adalah display dari topik announcement tadi, yakni petunjuk pembelajaran. Nah, sama seperti itu. Kemudian kita kembali ke general secara umum. Topiknya masih kosong, tetapi announcementnya sudah berubah menjadi petunjuk pembelajaran. Di sini topiknya atau announcementnya sudah diganti, tinggal kita bisa menambahkan activity of course or resource, atau kita buat topik baru. Nah, misalkan ini kita buat topik yang baru dengan cara klik edit di edit topik. Nah, kemudian topik di sini kita bisa custom namanya, kita isi misalkan materi video pembelajarannya, kita buat materi video misalkan. Kemudian kita klik di bawah, misalkan ini petunjuknya, perhatikan dan simak baik-baik video pembelajaran berikut misalkan, atau video ini. Nah, biar ini jadi besar maka kita buat menjadi heading. Nah, tampaknya akan seperti itu. Kemudian yang bawah semuanya sama, default aja, tinggal kita save change. Nah, di topik materi video ini kita bisa berikan macam-macam subtopiknya, yakni di add an activity or resource. Nah, di bawah topik dari materi video kita bisa buat macam-macam. Nah, itu ada assignment, attendance, chart, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat. Untuk menambahkan video maka kita klik label, kita add label tersebut. Nah, di label akan nampak seperti ini. Kita bisa memasukkan link, kemudian kita bisa unlink, kita bisa insert image, kita bisa menginsert audio, video, record, dan lain sebagainya di kolom yang ada di atas ini. Kemudian kalau kita misalkan mau ambil link dari YouTube misalkan, kita bisa masukkan linknya di situ. Kalau kita cari di YouTube misalkan seperti ini, kita cari, kita buka YouTube, kemudian kita cari di YouTube misalkan belajar bahasa Jerman, misalkan saya ambil yang ini dasar. Nah, misalkan cari saja, misalkan saya
kemudian kita ambil linknya. Caranya kita klik di bagikan, kita stop dulu, kita klik di bagikan, kemudian kita copy atau kita salin linknya, klik, kemudian kita kembali ke Moodle tadi, baru kita masukkan, kita paste di sini dan create link. Nah, link sudah masuk, tinggal kita masukkan saja karena semuanya sudah default sama semua, tinggal kita save in return to course. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Videonya ada labelnya, ada label videonya atau thumbnailnya. Jadi kelas kita atau mata pelajaran kita sudah ada materi video. Bagaimana kalau membuat videonya ada dua, bagaimana? Maka nanti kita tambahkan add an activity or resource. Misalkan saya mau dua video yang saya masukkan di sini misalkan, maka saya tambahkan di add an activity or resource, kemudian nanti saya masukkan lagi contoh karena judulnya adalah materi video, maka contohnya seperti ini, kita tambahkan, kemudian sama seperti tadi kita pilih yang label, kita add, sama seperti yang tadi, tampilannya juga akan sama. Maka saya masukkan link lagi seperti tadi. Nah, kayak tadi juga, maka saya harus cari video lain, misalkan ini yang kedua untuk video mata pelajaran saya bagikan, saya salin linknya, kemudian saya kembali ke Moodle, saya paste di sini dan create link. Nah, materinya sudah masuk dua video ini menjadi topik dari materi video. Ini sudah ada materinya, karena materi yang saya masukkan di situ materi video. Bagaimana dengan materi yang lain? Misalkan kita upload materi, maka kita tambahkan topiknya, kita edit topik 2 kita edit menjadi nama modul, misalkan deskripsinya, misalkan kita bisa tulis misalkan seperti ini, memberikan modul untuk kalian, bisa di print atau di pelajari di gawai dengan menggunakan gawai, misalkan seperti itu. Kemudian kita berikan akses, modul ini bisa dibuka jika video tadi sudah dipelajari dulu, maka kita buat add restriction activity, kemudian kita tambahkan choose-nya, kita ganti dengan YouTube yang tadi, misalkan YouTube yang awal dulu, misalkan di sini yang awal dulu yang harus dibuka, kemudian kita tambahin lagi harus membuka YouTube yang kedua misalkan, maka kita choose, kita ganti link YouTube yang kedua, ini must be completed dulu, kemudian save change. Nah, tampilannya akan seperti ini. Modul hanya bisa dibuka jika sudah membuka video dari media video tadi. Nanti bisa ditambahkan sesuai dengan selera, mau menambahkan apa saja bisa, misalkan bisa tambahkan file, tinggal kita masukkan file modulnya, misalkan filenya itu tadi ada di komputer kita buat nama filenya adalah belajar dasar, misalkan bahasa Jerman, karena kita buat pelajaran bahasa Jerman.
deskripsi diisi tidak apa-apa, tidak diisi juga tidak masalah. Kemudian nah ini filenya yang kita upload, misalkan di sini filenya berupa file atau folder. Kalau kita berupa file, kita cari di file, misalkan cus dari laptop kita, misalkan saya cari dulu karena saya bukan guru bahasa Jerman, maka saya cari dulu misalkan ini ya, misalkan ini ya, kita coba. Kemudian upload this file, jangan lupa. Nah sudah masuk, tinggal kita scroll ke bawah, jangan lupa di save and return to course. Nah ini hanya bisa dibuka, bisa di download jika materi video tadi sudah dibuka terlebih dahulu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, jika mau membuat aktivitas lain silakan topik-topiknya diganti dan diedit. Nah, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu berkarya dan terima kasih sudah menonton video kami sampai dengan selesai. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.